Pertandingan dimulai dengan agresif saat Ji Hui, kapten tim Baishan, langsung membuka serangan menggunakan Dimensional Wind River, sebuah teknik peringkat CAS yang mampu merobek pertahanan biasa dalam sekejap. Sorakan dan ejekan segera terdengar dari tribun penonton. Banyak yang menganggap Su Jingming terlalu percaya diri karena memisahkan diri dari formasi tim. Menurut mereka, tindakan itu hanya akan membuatnya jatuh ke dalam bahaya lebih cepat. Namun, dunia ini berjalan berdasarkan hukum para kuat. Bilah-bilah angin tajam itu bahkan tidak mampu menyentuh tubuh Jiming. Dengan kekuatan petirnya, teknik peringkat es tersebut berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti lelucon tak berharga. Suasana arena mendadak membeku. Seluruh penonton tercengang oleh kemampuan pertahanan mengerikan dari kekuatan petir tingkat tinggi milik Jingming. Dekan Liu segera menyadari bahwa itu bukan sekedar pertahanan elemen biasa, melainkan hasil dari tingkat kondensasi energi yang sangat tinggi, sebuah penguasaan yang bahkan diidamkan para veteran berpengalaman. Ji Hui benar-benar kehilangan ketenangannya. Ia awalnya berpikir bahwa jika Jingming menyerang bersama timnya, dirinya tidak akan memiliki kesempatan. Namun, karena Jingming berani memisahkan diri, ia melihat celah harapan. Dengan ekspresi penuh amarah, Ji Hui menerjang maju menggunakan teknik Rage Saver, mencoba mempertaruhkan segalanya demi secerah peluang kemenangan. Menghadapi serangan tersebut, Jingming tetap tenang. Aura petir di sekeliling tubuhnya perlahan berubah menjadi kondisi destruktif yang menakutkan. Ia bahkan hanya menggunakan satu tangan untuk mengendalikan senjatanya dan menahan serangan lawan. Dentangan logam menggema keras di seluruh arena. Namun itu bukanlah benturan kekuatan yang seimbang. Itu adalah penindasan absolut dari kekuatan petir. Pedang Ji Hui terlempar jauh seperti mainan murahan, menghancurkan sisa harga diri dari sosok yang disebut sebagai jenius Baishan. Ji Hui menatap dengan syok, sama sekali tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Pada saat yang sama, anggota lain dari tim Baishan ikut bergerak. Mereka menyerang dengan koordinasi rapi, mengepung Jingming dari segala arah dan melancarkan serangan gabungan secara bersamaan. Namun, Jingming hanya tersenyum tipis. Petir putih keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya, memancarkan tekanan luar biasa yang membuat nafas terasa sesak. Cahaya itu memantulkan tatapan dingin di matanya. Tidak ada belas kasihan, hanya penghakiman terhadap mereka yang lemah. Ledakan serangan area luas pun meletus. Seluruh formasi tim Baishan terpental seperti dedaunan kering yang dihantam badai. Luapan kekuatan brutal itu memperlihatkan satu kenyataan kejam. Perbedaan tingkatan tidak dapat ditutupi hanya dengan jumlah, dan kekuatan sejati seringkali hadir dalam kesendirian. Jingming kemudian melangkah perlahan menuju dua anggota terakhir tim Baishan. Teknik Thunder Prison dilepaskan sepenuhnya, mengubah arena menjadi neraka listrik yang menelan seluruh perlawanan lemah. Rantai-rantai petir memenuhi arena, mengunci seluruh jalur pelarian lawan. Tidak seorang pun mampu melawan. Jeritan mereka tenggelam di bawah gemuruh petir. Pertandingan bahkan berakhir sebelum sebagian penonton sempat benar-benar menikmati jalan laga. Tribun penonton dipenuhi desahan tak percaya. Mereka akhirnya sadar kalau merekalah yang salah karena meragukan kekuatan Jingming. Satu serangan untuk melempar senjata lawan, satu gerakan untuk menghancurkan seluruh tim. Pergerakan yang terlalu mulus untuk dipercaya. Setelah pertarungan itu, Jingming merasa kekuatannya telah jauh melampaui para pengguna kemampuan tier 3 peak biasa. Di belakang arena, anggota tim Moduver sadar, meskipun sedikit kecewa karena pertandingan berakhir terlalu cepat, hingga mereka bahkan belum sempat menunjukkan kemampuan mereka sendiri. Sementara itu, anggota terakhir tim Baishan juga terpental keluar arena. Wasit segera mengangkat suara dengan lantang. Seluruh anggota tim Baishan dinyatakan tidak mampu bertarung. Kemenangan jatuh kepada Moduver University. Di bawah tribun, percakapan langsung memanas. Semua orang membahas pertandingan pemecah rekor yang berakhir dalam waktu kurang dari 30 detik. Dominasi yang tidak masuk akal. Sebuah pencapaian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para ahli mulai memperhatikan warna petir aneh milik Jingming. Energi tersebut sama sekali tidak menyerupai kekuatan petir manapun yang pernah tercatat. Dekan Liu pun terdiam.
Dalam penilaiannya, kekuatan itu jelas telah melampaui batas normal kemampuan Tier 3 Peak. Ia segera memerintahkan sistem AI untuk mengumpulkan seluruh data Jingming untuk dilakukan analisis mendalam. Angka demi angka terus muncul di layar pemrosesan, disertai peringatan berulang akibat lonjakan energi yang melampaui batas grafik pengukuran. Hingga akhirnya, hasil terakhir muncul. Seluruh ruangan menahan nafas. Kemampuan milik Su Jingming secara resmi diberi nama All Heaven Divine Thunder. Kemampuan peringkat SS. Di dunia tempat kekuatan ditentukan berdasarkan tingkatan kemampuan, peringkat SS merupakan simbol keberadaan strategis bagi sebuah negara. Itu bukan sekedar kekuatan biasa, melainkan aset nasional yang mampu mengubah keseimbangan dunia. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Sebuah kemampuan legendaris akhirnya benar-benar muncul di hadapan mereka. Dekan Liu bergemetar saat menyadari fakta tersebut. Kemampuan peringkat SS adalah sesuatu yang bahkan dalam populasi 10 miliar manusia mungkin hanya muncul sekali dalam beberapa dekade. Ia segera menoleh kepada kepala sekolah Ling Xuang dan berkata bahwa kabar ini pasti akan mengguncangkan Dewan Pusat. Namun Ling Xuang hanya menjawab dengan tenang. Aku hanya melindungi murid favoritku. Dekan Liu mengangguk setuju. Menurutnya, kabar ini tidak hanya akan membuat kekuatan luar negeri panik, tetapi juga berpotensi memicu upaya pembunuhan dari pihak-pihak yang memusuhi mereka. Ia segera memastikan bahwa seluruh data akan dikendalikan secara ketat. Tak lama kemudian, Dekan Liu menanyakan jadwal pertandingan sekolah mereka berikutnya, dan mendapat jawaban bahwa tim tersebut akan bertanding esok hari. Setelah mendengar itu, ia segera pergi sambil memerintahkan bawahannya untuk memanggil Wang Shi ke villa karena ada hal penting yang harus dibahas. Sementara itu, Ling Xuang memandang situasi dengan tenang. Dalam pikirannya, ia tahu seluruh rival Qingjing University pasti akan segera mengubah strategi mereka setelah melihat kekuatan Qingming. Namun bagaimanapun juga, mereka tetap tidak akan mampu mengalahkan Mudu University miliknya. Di ruang istirahat tim, Dekan Yang memuji penampilan luar biasa yang baru saja ditunjukkan. Para anggota tim bercanda dan tertawa ringan, mengatakan bahwa sang kapten telah menyelesaikan semuanya sebelum mereka sempat bergerak. Dekan Yang kemudian mengingatkan bahwa meskipun Baishan tergolong lawan yang lemah, lawan berikutnya adalah Suhang University, tim yang pernah mencapai peringkat 4 besar. Karena itu, seluruh anggota diwajibkan berkumpul malam nanti untuk membahas strategi pertandingan. Sebelum mengakhiri pertemuan, ia juga mengumumkan bahwa pendaftaran kompetisi individu telah dibuka dan menanyakan siapa yang ingin ikut serta. Tanpa ragu, seluruh anggota tim Modu langsung menyatakan kesiapan mereka untuk mendaftar. Melihat semangat tersebut, Dekan Yang mengangguk puas dan berkata bahwa ia akan secara pribadi menyerahkan daftar peserta ke lantai atas. Namun pada saat itu, Ling Xuang memberikan peringatan serius. Ia menjelaskan bahwa Qingjing University sudah menyadari bahwa Qingming memiliki kemampuan peringkat SS. Cepat atau lambat, kekuatan lain juga akan mengetahui hal yang sama. Bahkan Lem Tin pun dipastikan segera mendengar kabar tersebut. Karena itu, Ling Xuang menyuruh Qingming untuk meminta apapun yang ia butuhkan tanpa ragu. Qingming sedikit terkejut dengan cepatnya informasi itu menyebar. Ia tidak menyangka ledakan kekuatannya di arena akan menimbulkan dampak sebesar ini. Melihat reaksinya, Ling Xuang tersenyum lembut dan berkata dengan penuh keyakinan, "Tenang saja, aku akan melindungi keselamatanmu secara pribadi." Senyuman Ling Xuang langsung membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Salah satu siswa laki-laki bahkan berbisik, "Kenapa kepala sekolah Lang begitu lembut pada kapten?" Namun siswi di sampingnya langsung mengejeknya. "Coba saja kamu punya kemampuan peringkat SS, pasti kepala sekolah juga akan selembut itu padamu." Siswa lain buru-buru memperingatkan mereka agar tidak membicarakan hal pribadi sembarangan. "Apakah kalian lupa bahwa kepala sekolah bisa mendengar semuanya?" Seketika seluruh kelompok terdiam. Ekspresi santai mereka langsung hilang. Hanya sisa suara gugup dan tatapan ketakutan. Ling Xuang jelas menyadari pembicaraan tersebut. Dalam diam, ia mulai merencanakan sesi latihan intensitas tinggi setelah turnamen. Tekanan dingin yang tak terlihat perlahan menyebar di koridor. Jantung para siswa berdegup kencang sementara keringat dingin mulai mengalir di wajah. Suasana langsung berubah menjadi sunyi cekam.
Jauh dari keramaian arena, di sebuah villa yang tenang, kelompok rival lainnya tengah menganalisis seluruh data pertarungan Modu University secara mendetil. Seluruh anggota inti Qingjing University telah berkumpul. Dekan Liu ingin mengetahui pendapat Wang Shi mengenai kekuatan Qingming. Wang Shi mengakui bahwa Qingming memang sangat kuat. Namun menurutnya, inti masalah sebenarnya terletak pada tingkatan penguasaan kemampuan peringkat S Qingming yang merupakan ranah yang sulit dicapai oleh para jenius terbaik. Dekan Liu mengangguk pelan. Ia memuji Wang Shi karena berhasil memahami inti persoalan. Namun menurutnya, tingkatan bukanlah hal terpenting. Yang benar-benar menentukan adalah sifat alami dari kemampuan tersebut. Setelah melalui pemeriksaan mendalam, Dekan Liu akhirnya mengumumkan kebenaran sebenarnya. Kemampuan Qingming bukan peringkat S, melainkan SS, sebuah eksistensi yang menghancurkan seluruh standar normal yang ada. Kebenaran itu langsung membuat seluruh ruangan jatuh ke dalam keterkejutan. Para anggota tim mulai ribut mempertanyakan apakah alat pengukur mereka mengalami kerusakan. Karena bagi mereka, kemampuan peringkat SS seharusnya hanyalah legenda.